Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valeria Yuyun dari jurusan D3 Keperawatan Gigi tingkat 1 kelas A. Saya akan memulai responsi saya tentang tumpatan komposit kelas 2. Yang akan saya bahas di sini adalah pengertian komposit kelas 2, definisi karies kelas 2, kelebihan, kekurangan, persiapan alat dan bahan, dan yang terakhir adalah tahap tumpatan. Yang pertama, pengertian dari komposit kelas 2. Komposit kelas 2 merupakan proses preparasi dan penambalan kavitas kelas 2, yaitu kavitas yang terdapat pada bagian aproksimal gigi posterior dan biasanya meluas sampai ke bagian oklusal atau permukaan mesial distal. Kemudian ditambal menggunakan komposit yang berbahan dasar resin dan pengerasannya menggunakan sinar halogen atau LED. Selanjutnya, definisi dari karies kelas 2. Definisi dari karies kelas 2 ini, pada karies kelas 2 ini terjadi pada bagian aproksimal. Aproksimal itu adalah gigi yang bersebelahan dalam satu lengkungan. Dari gigi premolar dan molar, dan biasanya karies meluas sampai ke bagian oklusal atau permukaan mesial distal. Selanjutnya, kelebihan yang pertama, memiliki estetik yang baik atau keindahan, dan yang kedua, kekuatan yang cukup, dan yang ketiga, tidak menimbulkan arus galvanis atau sentrum. Yang keempat, biokompatibel, yaitu merupakan kemampuan material menyesuaikan dengan kondisi tubuh pasien. Yang kelima, dapat bertahan minimal 3 tahun atau sekitar 3-10 tahun. Dan yang keenam, tidak membuang banyak jaringan. Selanjutnya kekurangan yang pertama adalah pasca restorasi biasanya sensitivitas tinggi. Selanjutnya memerlukan kemampuan sensitivitas tinggi. Yang ketiga, biayanya mahal. Yang keempat, mikroleak KG, yaitu kebocoran tepi atau mikro di antara permukaan bahan restorasi dan dinding kapita. Selanjutnya, menggunakan waktu yang lebih banyak. Yang terakhir adalah menyerap air sehingga harus isolasi lebih baik. Jika terkontaminasi air, maka restorasi mudah lepas. Selanjutnya, dari penjelasan saya adalah persiapan alat dan bahan. Yang pertama, alat yang digunakan adalah yang pertama, diagnostik. Alat diagnostik yang digunakan adalah kaca mulut. Kaca mulut berfungsi untuk melihat daerah yang tidak terlihat dengan mata secara langsung untuk meretraksi bukal. Yang kedua, sonde. Sonde berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya karies. Yang selanjutnya, pinset. Pinset untuk mengambil kasa dan kapas. Selanjutnya, ekskavator. Ekskavator itu membersihkan jaringan karies. Dan Nirbecken, Devendis, kontra angel high speed, kontra angel low speed, Buron dan Burfiser. Batu polesnya menggunakan batu poles putih, cotton roll, cotton fillet, lampu LED, plastic spilling instrument, microbrus, matrix, dan articulated paper, three-wise siring, wake adalah yang terakhir wake alatnya, yaitu sebagai penahan matrik agar tidak mudah lepas.
Selanjutnya bahan. Bahan yang pertama adalah bahan tumpatan resin komposit. Yang kedua, etsa asam, bonding, aquades, dan alkohol. Dan selanjutnya adalah prosedur tumpatan. Prosedur tumpatan yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan preparasi dengan mengambil jaringan yang terkena karies. Yang kedua, buat isthmus atau kavitas yang kecil menghubungkan dua kavitas yang lebih besar untuk menghubungkan occlusal cavity dan proximal cavity. Buat proximal box, yaitu preparasi ke arah pulpa 1-1,5 mm. Selanjutnya yang ketiga, beri bevel pada tepi preparasi. Yang keempat, bersihkan dengan semprotan air atau water searing, dan kemudian keringkan dengan semprotan udara, yaitu air searing. Yang kelima, isolasi sekitar gigi yang akan ditambal dengan menggunakan cotton roll. Yang keenam, desinfeksi kavita dengan menggunakan cotton pellet yang sudah dioles aquades. Yang ketujuh, lalu keringkan dengan semprotan udara. Yang kedelapan, beri bahan etsa asam, yaitu postponic acid 37% selama 20 detik. Selanjutnya, semprotkan dengan air selama 5 detik sampai bahan etsa hilang. Lalu, keringkan dengan semprotan udara halus sampai kondisi di mana enamel kering dan dentin lembab. Selanjutnya, pasang matriks dari mahkota melewati dinding gingiva atau proksimal, kemudian pasang wedge sebagai penahan matriks agar tidak mudah lepas saat dilakukan penumpatan. Selanjutnya, oleskan bahan bonding tunggu 10 detik, kemudian semprotkan dengan udara perlahan untuk membuang sisa bahan bonding yang berlebih. Lalu sinari selama 10 detik. Selanjutnya, aplikasikan bahan tumpatan lapisan demi lapisan maksimal 5 mm, lalu sinari selama 20 detik. Setelah kering, lepas wedge dan matriks secara perlahan. Yang terakhir, cek oklusi menggunakan articulated paper dan poles menggunakan batu poles putih. Sekian penjelasan tumpatan komposit kelas 2 dari saya. Bila ada penyampaian atau kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.